yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Betapa Tuhan sungguh Allah yang mengasihi kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sebab itu biarlah seluruh kehidupan kami yang masih muda ini, kami bisa hidup mempermuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan seperti lagu yang baru saja kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadilah kami anak-anak muda Bethlehem yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah kami anak-anak muda Bethlehem yang mempermuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah kita dengarkan dan hampir mirip dengan bagian dari syair lagu tadi. Tujuan hidup menyenangkan Tuhan. Mungkin tidak persis seperti itu, tetapi bisa dikalimatkan dengan kalimat yang lain. Saya akan sampaikan pertanyaan. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia, sebagai umatnya Tuhan? Kita dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia. Demikian diajarkan di sekolah-sekolah, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau manusia diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, maka tujuan hidup kita sebagai manusia yang diciptakan mulia oleh Tuhan dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Apa tujuan hidup kita? Ada yang bisa jawab? Apa? Mbak Lisa. Ada yang bisa menjawab? Apakah tujuan hidup kita? Secara khusus saja kalau begitu. Secara khusus sebagai umat Tuhan. Apa tujuan hidup kita sebagai umat Tuhan? Secara khusus lagi, spesifik lagi. Apakah tujuan kita, tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Apa tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Dengan kalimat yang lain lagi, apakah tujuan hidup kita yang utama sebagai orang Kristen? Lah, gitu loh. Apa? Memuji Tuhan. Ada lagi? Hidup seturut firman-Nya, sesuai firman-Nya. 2. Apa lagi? Mengikut Yesus. Tujuannya mengikut Yesus saja. Ada lagi? 3. Menyenangkan hati Tuhan seperti di lagu tadi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya,
Apalagi, Pak? Apa? Ya, sudah 4 cukup. Oke, diangkat saja benar. Nah. Karena semua tadi bisa dihimpun dengan satu kata sebenarnya. Memuliakan Tuhan. Ini kan pernah kita dengar di sekolah waktu pelajaran agama ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ini tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Lah kalau dipilah-pilah lagi dalam bagian-bagian yang kecil, memuliakan Tuhan itu bagaimana? Memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup seturut firman-Nya. Apalagi tadi? Mengikut Kristus. Ya, mengikut Kristus kan berarti di mana Yesus berada, di situ dia berada sebagai pengikut Kristus. Kan menyenangkan Tuhan itu berarti. Ya. Mengikut Kristus. Nah, sekarang kita di zaman sekarang kan kita tidak bisa mengikuti Yesus dalam pengertian fisiknya Yesus di mana, berjalan kemana kita ngikut, kan tidak bisa seperti itu. Karena kan memang lihat Yesus secara fisik. Reta lihat Yesus secara fisik? Tidak. Wujud nyata kita mengikut Yesus dengan cara bagaimana? Hidup sesuai firman Tuhan Yesus. Ya toh? Nah, kalau kita hidup seturut firman-Nya, nah itulah bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, oke, dari pertanyaan tadi, apakah tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan bersukacita selama kita hidup. Bersukacita dalam Tuhan selama kita hidup. Nah, kita akan belajar tentang tujuan hidup kita sebagai orang Kristen untuk memuliakan Tuhan itu. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Yang sudah menemukan boleh membaca. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Konteks dari 1 Korintus 10 ayat 31 ini adalah berbicara mengenai boleh atau tidak boleh mengenai makanan. Jadi memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh berkaitan dengan makanan. Tapi Tuhan menjawab melalui Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Walaupun konteksnya untuk ini berbicara makan dan minum, tetapi kalau kita memperhatikan ayat demi ayat tadi dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu apa? Bekerja. Itu sesuatu yang lain enggak?
Berteman, itu sesuatu yang lain nggak? Berpacaran, itu sesuatu yang lain nggak? Lalu belajar di sekolah, itu sesuatu yang lain nggak? Sesuatu yang lain. Jadi penjabaran kata sesuatu yang lain ini bisa mencakup apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Berpacaran, sekolah, bergaul, bekerja, apa saja. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, luas jangkauannya. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, sangat luas jangkauannya, meliputi seluruh kehidupan kita. Jadi ketika engkau makan, ketika engkau minum, ketika engkau melakukan segala hal selama kita hidup, hendaknya kita, apa tadi kalimat terakhir? Memuliakan apa? Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang sudah punya pacar, angkat tangan. Boleh? Iya, terus terang, harus terus terang, enggak apa-apa. Yang sudah punya pacar, nih masih cari. Tapi sudah buka pendaftaran. Sudah buka pendaftaran ya. Ya. Pacaran. Bagaimana pacaran yang memuliakan Tuhan? Itu kan? Bagaimanakah pacaran yang memuliakan Tuhan? Bagaimana kalau kamu pacaran? Bagaimanakah pacaran memuliakan Tuhan itu? Ketika berdua di bawah pohon yang rindang, saat malam diterangi rembulan dan bintang-bintang. Suasana remang-remang, karena rembulan kan jauh, jadi tidak terlalu terang, kan? Dan hanya bintang-bintang. Apa yang kalian kerjakan? Cuma berdua. Tuhan, benar. Tuhan, kuatkanlah aku. Tuhan, kuatkanlah aku, jauhkan aku dari godaan. Dalam nama Yesus aku tengking semua roh-roh yang menggoda aku. Begitu ya, berdoa seperti itu ya. Iya. Yang belajar di sekolah, waktu ujian, waktu ulangan, bagaimanakah kalian mempermuliakan Tuhan di sekolah? Repek? Nyontek? Apakah seperti itu? Apakah itu sikap mempermuliakan Tuhan? Yang sudah bekerja, bagaimana sikap kita mempermuliakan Tuhan di dalam kita bekerja? Kayak jam 8 masuk, datang jam setengah 9. Tank jam 5 sore pulang, ya, jam setengah 5 sudah bersih-bersih, tidak mau kerja lagi. Begitu tank pulang, langsung lari. Apakah seperti itu? Mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaan. Kalau kita seperti itu, kita artinya korupsi waktu. Korupsi waktu. Sekarang zamannya zaman korupsi, ya. Korupsi kecil-kecilan, korupsi waktu kecil-kecilan di tempat bekerja. Ya. Sedikit-sedikit lihat HP, sedikit-sedikit lihat HP. Ada WA kah? Ada perkembangan status kah dari teman-teman? Itu sebenarnya boleh nggak? Kalau kita belajar etos kerja yang betul sebagai pekerja yang begini, itu termasuk etos kerja yang baik atau tidak? Sikap kerja yang baik atau tidak? Ya kalau tidak ketahuan sih aman-aman saja. Tapi kalau ketahuan, paling cuma merah-merah aja, malu sama bosnya.
atau atasan. Tapi kalau kita belajar lebih jauh lagi, walaupun kelihatannya kecil-kecilan itu, korupsi kecil-kecilan itu, apakah itu sikap mempermuliakan Tuhan? Di tempat kerja, apa tadi? Apalagi? Contoh, tadi pacaran sudah, di tempat remang-remang, lalu belajar, apalagi tadi? Etos kerja, sebagai tempat kerja, apalagi? Pergaulan anak muda. Pergaulan anak muda biasanya ini yang gampang menular, cara ngomong. Kalau orang Bali biasa ngomong nyebut temennya apa? Cing. Apa ya gabinya? Cing, gitu ya. Nyebut temennya seperti itu. Itu biasa. Kata mereka biasa. Tapi hati-hati dengan kata-kata yang sepertinya biasa. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbawa dengan cara bicara, atau kita kalau tidak hati-hati, kosakata seperti itu gampang masuk karena gampang diucapkan. Enak nggak diucapkan? Cing. Enak. Tapi apakah itu bagus? Menyebut temannya seperti binatang. Ada kata-kata yang lain yang sangat banyak di luaran sana, yang sebenarnya bagi kita anak-anak muda umat Tuhan tidak layak untuk kita itu. Ya, perkataan-perkataan ini gampang kita serap, lalu kadang-kadang terlalu mudah juga kita ucapkan. Loh, kalau kita ikut-ikutan dengan cara ngomong mereka yang seperti itu, pertanyaannya, apakah kita termasuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita melalui perkataan kita? Ya kan? Maka dalam seluruh segi kehidupan kita, mari kita sebagai pemuda, pemudi, pengikut Kristus, katanya, supaya kehidupan kita yang masih muda ini benar-benar bisa mempermuliakan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sekarang generasi Z, yang terkenal dengan generasi Z sekarang itu. Generasi sekarang kan istilahnya generasi Z. Generasi yang serba canggih pola pikirnya katanya. Tetapi dalam pola pikir yang begitu canggih, cepat mengikuti perkembangan ilmu yang ada. Ada satu kelemahan fatal yang ditemukan dalam generasi Z sekarang. Gampang ikut tren. Tapi trennya itu kalau memang trennya baik, bagus, positif, oke. Tapi yang sering hari-hari ini trennya itu tren yang tidak bagus, yang justru sering diikuti, ya, sering mempengaruhi dalam pergaulan sehari-hari. Makanya ada ulama atau katanya pengajar agama yang keceplosan ngomong bahwa generasi Z itu adalah generasi setan. Kenapa? Karena susah diatur, ya. Walaupun cerdas pikirannya, tetapi perilakunya seperti tidak punya adab sopan santun. Nah, kita, kalian juga, oke, kalau kita diklasifikasikan sebagai generasi Z, jangan sampai kita terbawa arus pola kehidupan yang tidak beradab. Tetapi kita harus memiliki etika, sopan santun, tata krama. Raja Salomo itu terkenal berhikmat. Sehingga ketika Ratu Seba datang, Ratu Selatan datang menghadap Salomo, apa yang dikagumi dari Ratu Selatan, Ratu Seba, dari Salomo?
Satu, kekayaannya, tidak bisa ada yang mungkiri. Dua, hikmatnya. Tiga, apa? Yang dikagumi dari Raja Salomo. Dalam mengatur semua staf kerajaan. Saudara bisa cari nanti di Alkitab. Bagaimana ketika Ratu Seba itu melihat cara duduk staf kerajaan, prajuritnya, dayang-dayangnya saat mengaturkan makanan, ketika menghadap, cara yang sangat dikagumi oleh Ratu Seba. Selain nikmatnya, selain kekayaannya, tapi juga bagaimana dia mendidik, mengatur seluruh aparat kerajaannya sedemikian rupa. Teratur, memiliki sopan santun yang tinggi, sampai detail cara duduknya, cara makannya, betul-betul memiliki tingkat sopan santun, tata krama yang luar biasa. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di hari ini, orang bilang generasi Z kita ini? Apakah kita akan ikut-ikutan cara hidup generasi Z di luar sana? Ataukah kita akan hidup, bertingkah laku, memiliki etika sebagai anak Tuhan? Kalau tempat kerja, punya etos kerja yang bagus di tempat kerja. Kalau sekolah, punya dedikasi, punya cara belajar yang bagus. Makanya ada satu lagu sekolah minggu yang sangat mengena, berkaitan dengan 1 Korintus 10:3 ini. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, seperti lilin yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, jadikan aku alatmu untuk mempermuliakan namamu di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Hidup mempermuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya, yang sudah menemukan boleh membaca. Roma 11, 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh Dia dan kepada Dia. Terus, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mempermuliakan Tuhan hari ini saja atau besok juga? Kita mempermuliakan Tuhan, oh sudah kemarin. Loh hari ini? Hari ini selanjut. Loh besok? Iya, besok juga mempermuliakan Tuhan. Minggu depan? Iya, mempermuliakan Tuhan. Bulan depan? Iya, tetap mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 11:36 ini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Yang sudah menemukan? Mazmur 70, pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada dengan Allah, supaya dapat diceritakan segala pekerjaan.
Ya, kalau hidup kita mempermuliakan Tuhan dan rindu selalu mempermuliakan Tuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita akan bertindak seperti pemazmur ini. Aku suka dekat dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita sebagai apapun, dalam posisi apapun, sekarang sampai selamanya, kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup suka dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dekat dengan Allah berarti sesuai firman-Nya, jawabannya Lisa tadi. Karena dekat dengan firman Tuhan, membaca, merenungkan, lalu mempraktekkan firman Tuhan. Seperti jawaban dari tante depan tadi. Ya. Hidup mengikut Kristus. Kalau ngikut Kristus berarti kan tidak jauh dengan Kristus. Dekat dengan Kristus, mengikut Kristus, bisa diwujudkan dalam doa. Bisa diwujudkan dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bisa diwujudkan dalam kesetiaan beribadah. Bisa diwujudkan dalam kesetiaan dalam hal melayani Tuhan. Itulah hidup mengikuti Kristus. Di mana Kristus berada, di situ kita berada. Apa kata firman, di situ kita mengikuti. Apa kata firman? Mentaati firman. Maka dikatakan kalau kita rindu mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita sekarang sampai selamanya sebagai tujuan hidup kita, maka langkah pertama harus suka dekat dengan Allah. Lalu menaruh hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Itu bagian kedua. Kadang kita takut mempermuliakan Tuhan ketika kita hidup dalam pergaulan. Takut dikucilkan. Kalau kita di tempat kerja, kita punya etos kerja yang bagus, kita takut dikucilkan teman-teman. Teman-temannya suka bolos, teman-temannya suka terlambat. Kalau kita tidak ikut-ikutan, kita dikucilkan oleh teman. Takut dikucilkan. Bagi yang masih sekolah, kadang-kadang takut dikucilkan teman-temannya. Karena di saat teman-temannya ngerepek, kita tidak mau ngerepek. Dikasih repekan, tidak mau ambil. Dikasih contekan, tidak mau noleh. Dianggap kita sombong. Takut dianggap sombong, takut dikucilkan. Tapi sebagai orang yang punya tujuan hidup mempermuliakan Tuhan, selain suka dekat dengan Tuhan, hal kedua adalah menaruh kehidupannya dalam perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi, resiko apapun yang terjadi dari lingkungan kita. Dan tujuan akhirnya adalah supaya bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kalau di sekolah, kita sering bolos. Kalau di sekolah, belajar sering ngerepek. Kalau di sekolah, sampai berkali-kali tidak lulus, lalu dipanggil ke kantor, di BP. Apakah kita bisa menceritakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Bersaksi. Tidak akan bisa. Kamu siapa? Suka ngerepek aja kok bersaksi. Gitu. Yang masih muda-muda, tadi katanya Lisa sukanya di bawah pohon, di bawah temaram, rembulan dan bintang-bintang, katanya Lisa. Berdoa dalam nama Yesus aku usir roh-roh yang menggoda hatiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetapi kalau kita kalah, bisakah kita bersaksi, menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain?
Kalau pacaran jangan gitu dong. Lalu temannya akan bilang, kamu ngomong gitu, kamu sendiri ngelakuin. Gak bisa kan jadi saksi Tuhan? Loh, jangan begini. Di saat kita begini yang empat loh ya. Ya, artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu yang kurang dalam diri kita tidak akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin nilai kita jelek di sekolah, kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, tapi tetap jelek. Nilai murni. Tapi pada akhirnya bisa lulus. Kita bisa bercerita, bersaksi. Puji Tuhan. Walaupun harus dengan perjuangan yang keras. Kadang-kadang hampir tidak naik. Kadang-kadang harus remedi. Kan kemampuan orang beda-beda ya. Sudah belajar, tapi emang tidak mampu juga. Kadang-kadang seperti itu. Tapi selama kita jujur dalam mengerjakan, maka kita akan punya kesaksian dalam diri kita. Akhirnya Tuhan buat aku lulus dengan nilai yang memuaskan. Kan begitu. Yang mau bikin skripsi bingung sana bingung sini, akhirnya cari skripsi kakak-kakak senior. Hati-hati ya. Akhirnya copy paste, tinggal ngerubah sedikit ya, diedit. Tidak ada kebanggaan kita ketika kita lulus skripsi hanya mengedit hasil karya teman kita. Tapi kalau kita walaupun sulit, kadang-kadang ke pembina dibalikin lagi, ke pembina dicoret, ke nol lagi. Tapi ketika lulus ujian skripsi, puji Tuhan, dengan perjuangan keras, dengan berliku-liku, Tuhan membuat aku lulus. Ada sesuatu yang bisa kita ceritakan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bekerja juga begitu. Sekalipun teman-teman mungkin benci kepadaku, karena aku jujur punya etos kerja yang baik di tempat kerja. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu mengangkatku tinggi, sampai pada posisi dan gaji yang seperti sekarang ini. Artinya apa? Kita bisa menceritakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita jika kita mengalami betapa hebatnya pembelaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Mazmur tadi mengatakan, aku suka dekat dengan Tuhan, menaruh perlindunganku kepada Tuhan, baru bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Masih ingat tadi 1 Korintus 10:31? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Roma 11:36 masih ingat? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia dan kepada Dia. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih ingat Mazmur 73 ayat 28? Yang baru kita baca. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh perlindunganku kepada Allah. Supaya aku bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Jadilah anak-anak muda mempermuliakan Tuhan, supaya berhasil hidupmu, mengalami bagaimana hebat dan dahsyatnya Tuhan menyertai kita walaupun dengan perjuangan yang berat. Setiap emas yang murni harus ditempa dengan api yang dahsyat untuk memisahkan sanga kotoran dari kemurnian emas. Perak yang murni harus ditempa, dibakar sedemikian rupa untuk memisahkan kotorannya supaya muncul perak yang bagus. Setiap kita akan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan di mana saja, kapan saja, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan anak-anak muda di tempat ini. Biarlah Tuhan mengangkat tangan-Mu, menghedangkan tangan-Mu untuk memberkati anak-anak muda tempat ini.
seluruhnya tanpa kecuali menjadi anak-anak muda yang mempermuliakan Tuhan dan mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Mereka yang sekolah Tuhan berkati dan buat berhasil dalam sekolahnya. Mereka yang masih bekerja, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, berikan sikap kerja, etos kerja yang baik dan benar menurut pandangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui etos kerja yang baik, dedikasi yang betul dalam bekerja, Engkau berkati mereka semuanya. Engkau buat berhasil beruntung setiap pekerjaan mereka, dan tahap demi tahap Engkau angkat anak-anak muda tempat ini dalam level-level yang lebih tinggi dalam pekerjaan, di dalam penghasilan mereka. Anak-anakmu yang hari-hari ini mungkin masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan pimpin untuk bisa menemukan ladang pekerjaan, tempat bekerja yang cocok dalam hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan. Inilah kami anak muda tempat ini, anak-anak muda Bethlehem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.